Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Arif Wong. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya cara memulihkan kembali tanaman yang kurang subur menjadi subur kembali dan disertai pembuahan atau pembungaan ya. Nah, ini di samping kanan saya itu ada contohnya. Ini sekitar 3 minggu yang lalu ini saya kasih pupuk dan kemudian pruning dan pemeliharaan media tanam ya, dan akhirnya berbunga juga. Dan itu saya berlakukan terhadap ini ada 4 ya, ada 4 tabulampot belimbing madu dan sama-sama mengeluarkan bunga. Hanya saja untuk yang satu ini saya pruningnya habis-habisan, dan ternyata setelah 3 minggu saya kasih pupuk rutin kemudian langsung mekar bunga-bunga ya, teman-teman bisa melihat. Nah, bagaimana caranya biar seperti ini? Ikuti terus ya, jangan sampai ketinggalan ya informasinya. Dan ini sebetulnya kemarin ini kondisinya sangat mengkhawatirkan ya, karena terus terang kurang keurus kemarin. Saya sibuk kerjaan, ya intinya saya benar-benar sibuk lah ya. Jadi sampai-sampai tanaman ini kurang keurus. Dan apa saja sih yang saya lakukan 3 minggu yang lalu, selama 3 minggu yang lalu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Yang namanya tanaman itu kan, apalagi tabulampot ya, ini mungkin lebih ke tabulampot ya, karena saya lebih dominan di tabulampot. Namanya tanaman tabulampot itu yang pertama itu harus diperhatikan media tanam ya. Nah, ini media tanam ini itu sebisa mungkin harus diperhatikan agar kesuburannya itu tetap terjaga ya. Nah, yang kedua yaitu pasti pemupukan, karena tanaman tabulampot ini hanya fokus atau hanya menyerap nutrisi yang ada di media tanam dalam pot ini ya. Beda dengan tanaman-tanaman yang di tanah langsung. Mereka itu bisa menyerap nutrisi-nutrisi dari endapan-endapan air hujan, terus kemudian meresap ke tanah dan ada perubahan alam sendiri kemudian diserap oleh tanaman ya. Nah, kalau di sini itu kita harus minimal 2 minggu sekali lah kita harus melakukan pemupukan. Nah, yang ketiga yaitu kita melakukan pruning ya. Dan kalau untuk pruning ini sebetulnya lebih ke apa ya, teman-teman mau menyukai tanaman yang tinggi atau mau memilih tanaman yang pendek tapi tetap berbuah. Nah, di sini. Nah, pupuk apa saja sih yang saya gunakan? Nah, ini saya menggunakan pupuk ini ya teman-teman, Yara Mila. Jadi ini NPK 16 16 16. Nah, untuk kandungannya itu di sini ada jelas ya, nitrogen, nitrat, amonium, fosfat, kalium. Teman-teman bisa membeli di toko pupuk. Dan tidak lupa juga saya sering menggunakan pupuk organik cair ya. Tentunya ini saya buatan sendiri, membuat sendiri. Teman-teman juga bisa membuat sendiri karena ini sangat mudah. Ini saya menggunakan air cucian beras. Nah, tidak lupa dengan satu telur ini ya. Teman-teman bisa menggunakan telur yang kayak gini atau telur ayam atau telur bebek ya. Akan lebih bagus hasilnya jika menggunakan telur bebek. Saya menggunakan telur yang ada aja ya, yang mudah didapat. Yang penting hasilnya begitu. Nah, ini saya tambahkan POC air cucian beras dan ampas kopi sebanyak 200 ml. Mari kita pecahkan telur, satu telur ini perkiraan 5 liter. Kita campur saja semuanya ya. Jadi putih sama kuningnya satuin saja.
Kita aduk-aduk sampai dia membuih atau berbusa. Nah, untuk yang satu ini saya karena sifatnya pemulihan, jadi saya menggunakan yang nitrat ya, yang mudah larut ya. Kalau untuk yang nitrogen itu sebetulnya sama bagus, cuman kalau untuk dilarutkan itu agak lama ya, beda sama ini. Nah, ini itu saya menggunakan takaran 2 sendok makan per 1 liter. Nah, ini kebetulan airnya 5 liter, jadi saya menggunakan 10 sendok ya. Ini menyesuaikan kebutuhan ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tanaman di potnya itu sedikit ya, teman-teman menyesuaikan ya. Untuk airnya bisa diperkecil volumenya. Yang penting 2 sendok makan banding 1 liter ya. Nah, ini kelebihan dari Yara ini, dia mudah larut ya. Beda sama NPK yang 1616 yang dari Pak Tani itu, yang warnanya lebih biru, warna biru. Sebelum penyiraman itu teman-teman melakukan pruning dulu ya. Ini tunas air ini kita buang saja ya. Nah, ini buang. Kemudian ini juga ranting yang udah kering kita buang saja. Ini udah kering banget ini. Nah, ini kemarin kan di pruning ini dipotong. Kemudian ini juga bekasnya dipotong. Ini juga bekas potongan, ini potongan juga sama tuh. Ujung-ujungnya. Nah, dan akhirnya berbunga juga. Biar bunganya maksimal, kita tetap melakukan pemupukan rutin ya. Nah, sebelum itu setelah pruning kita ini ya, si media tanamnya kita garuk-garuk ya. Dan kalau misalkan media tanamnya udah sangat keras, itu kita perlu ganti ya teman-teman. Karena media tanam ini di dalam pot itu nggak bisa nggak bisa bertahan lama ya. Tetap harus kita olah kembali agar kesuburannya tetap terjaga untuk tanaman. Nah, setelah diaduk-aduk, kemudian kita siramkan pupuk ini. Dan ini juga sama, kita kasih 1 liter. Nah, untuk POC yang ini saya rutin setiap 3 hari sekali teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat simpel ya. Jadi caranya sangat simpel. Semoga video ini membantu, dan semoga teman-teman yang mempunyai tanaman buah yang tadinya kurang nutrisi, kurang sehat, kurang subur, dan mengikuti langkah yang saya share ini, semoga tanamannya subur dan kemudian bisa berbunga dan menghasilkan buah yang kualitas bagus. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam Ave lovers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.